Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Farmakoekonomi ingin membahas dan mengulas mengenai biaya dan outcome. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada Almas Amalul Fasa, Anas Faizah, dan juga Rina Sabilahak. Pada konteks kali ini, akan dibahas mengenai farmakoekonomi, biaya dan outcome, serta jenis biaya kesehatan. Farmakoekonomi adalah proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, resiko, dan juga keuntungan dari suatu program pelayanan dan terapi. Tujuan dari farmakoekonomi yaitu untuk membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang berbeda, di mana hasilnya akan dijadikan informasi untuk membantu pembuatan kebijakan untuk menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan juga ekonomis. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan proses produksi atau pemberian pelayanan kesehatan, biaya dibagi menjadi: yang pertama, biaya renta dan biaya marginal adalah jumlah biaya per unit hasil yang diperoleh. Sementara biaya marginal adalah perubahan biaya atas penambahan atau pengurangan unit hasil yang diperoleh. Contohnya, jika sebuah cara pengobatan baru memungkinkan pasien pulang dari rumah sakit sehari lebih cepat dibanding cara pengobatan lama, mungkin akan terpikir untuk menghitung biaya rata rawat inap sebagai penghematan sumber daya. Yang kedua ada biaya tetap. Apa itu? Biaya yang jumlahnya tidak berubah dengan perubahan kuantitas, baik volume produknya, jumlah produknya, atau layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau biaya tetap itu diberikan dalam jangka waktu yang pendek, contohnya apa? Gaji karyawan. Toh kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau suatu tempat manapun, pasti akan digaji. Biasanya digaji kapan, ya kan? Setiap bulan sekali, ya kan? Tiap bulan sekali, rentang satu tahun gitu. Berarti kan tiap bulan, Januari, Februari sampai Desember digaji terus, rentang 1 tahun. Yang ketiga, biaya tambahan atau ancillary cost adalah biaya atas pemberian tambahan pelayanan pada suatu prosedur medis, ya, misalnya jasa lab atau jasa yang lain-lainnya. Ada lagi, menurut saya, kalau kita bekerja di apotek atau kita sudah menjadi apoteker, ketika di apotek kita akan menerima resep dokter misalkan, ya, kita akan meracik sebuah obat dan harganya itu buat pasien itu kan obatnya itu ada harganya, pasti kan ada harganya. Kalau di apotek, kita sebagai apoteker pasti ada uang tambahan buat apoteker, buat tambahan biaya resepnya atau biaya raciknya. Misalkan harga obatnya itu awalnya 10.000, ya kan, harga obatnya semua 10.000 ditambah dengan harga 5.000 buat apotekernya, dinamakan harga servis gitu. Itu menurut saya. Terus yang keempat ada biaya total, adalah biaya yang keseluruhannya itu diberikan, ya, dikeluarkan. Apapun itu dikeluarkan untuk memproduksi serangkaian pelayanan kesehatan. Terus yang selanjutnya ada ada biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan. Ada dua, biaya yang langsung dan tak langsung. Yang langsung ada dua macam, biaya langsung yang medis dan non medis. Kalau yang medis ada direct medical cost, yang non medis direct non medical cost. Bedanya apa? Kalau yang medis, biaya yang melibatkan proses pertukaran uang. Jadi kita ada bentuk pertukaran uang dengan atau sumber daya medis yang lainnya. Misalkan seperti beli obat atau beli alkes. Misalkan kita periksa di apotek atau periksa di dokter atau rumah sakit. Kalau kita periksa, pasti kita akan menebus obat, otomatis kan, ya.
kita langsung akan membayar obat tersebut dengan pertukaran uang dengan obatnya gitu loh. Intinya itu. Kemudian biaya non medis merupakan biaya untuk pelayanan non medis yang diakibatkan oleh adanya penyakit. Oke. Selanjutnya ada biaya yang tak langsung. Sejumlah biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas akibat menderita suatu penyakit, termasuk biaya transportasi, biaya hilangnya produksinya, dan biaya pendamping. Oke, yang selanjutnya ya ada biaya terwujud atau intangible cost, di mana dia adalah biaya-biaya yang sulit diukur, susah diukur dalam unit moneter, namun seringkali terlihat dalam pengukuran kualitas hidup, misalnya rasa sakit, cemas yang ada pada pasien atau keluarganya itu. Yang keempat ada biaya terhindarkan atau avoided cost adalah potensi yang pengeluaran tetap dihindarkan karena penggunaan suatu intervensi kesehatan. Kemudian yang selanjutnya ada biaya yang diperhitungkan dalam telaah ekonomi kesehatan, antara lain yang pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan itu sendiri merupakan biaya atas pembelian obat, alat kesehatan, dan atau intervensi kesehatan baik bagi individu pasien maupun institusi. Yang kedua ada biaya yang diperkenankan, merupakan biaya atas pemberian pelayanan atau teknologi kesehatan yang masih dapat ditanggung oleh penyelenggara jaminan kesehatan atau pemerintah, pasien maupun institusi. Kemudian yang ketiga ada biaya pengeluaran sendiri, merupakan porsi biaya yang harus dibayar oleh individu pasien dengan uangnya sendiri. Sebagai contoh, iur biaya peserta asuransi kesehatan. Yang keempat ada biaya peluang. Biaya peluang sendiri merupakan biaya yang timbul akibat pengambilan suatu pilihan yang mengorbankan pilihan lainnya. Kemudian ada hasil pengobatan, yaitu kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya dan hasil pengobatan. Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat atau pengobatan ini, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, atau manfaat dari pengobatan yang diberikan. Kemudian ada faktor biaya selalu dikaitkan dengan yang pertama ada efektivitas, yaitu merujuk pada kemampuan suatu obat dalam memberikan peningkatan kesehatan kepada pasien dalam praktek klinik rutin. Yang kedua ada utilitas, yaitu merujuk pada tambahan usia atau dalam tahun yang dapat dinikmati dalam keadaan sehat sempurna oleh pasien karena menggunakan suatu obat. Kemudian yang terakhir ada manfaat atau benefit, yaitu merujuk pada nilai kepuasan yang diperoleh pasien dari penggunaan suatu obat. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.